Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Jadikan aku indah. Naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Pakailah seturut kehendak-Mu menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel
dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu, Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat 2 buah nafiri perak. Dahulu nafiri bisa dikatakan sebagai media komunikasi. Bunyi yang dihasilkan mengharapkan respon orang yang mendengarnya. Tuhan memberi instruksi agar Musa membuat nafiri dan meniup nafiri untuk memanggil bangsa Israel, memberi komando laskar-laskar Israel untuk berangkat dan berperang, dan juga mengawali ibadah-ibadah. Saat nafiri ditiup, menjadi tanda bahwa mereka diingat di hadapan Allah Israel. Ini luar biasa, ya. Dikatakan di ayat-ayat tadi. Nah, dengan menggunakan nafiri Allah memimpin dan mengendalikan perjalanan umatnya. Dengan menggunakan nafiri Allah menyatakan diri hadir, mengingat umatnya, baik dalam ibadah, dalam peperangan, dan juga dalam pertemuan. Selain daripada itu, tiupan nafiri mengingatkan tugas dan panggilan umat Tuhan, juga laskar Israel. Selain daripada itu juga untuk menyampaikan pewartaan tindakan-tindakan Allah yang besar dalam hidup umatnya. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini sebagai umat tebusan Allah. Umat yang telah diselamatkan. Kita mengerti sebagaimana fungsi nafiri. Apakah kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi nafiri-nafirinya? Untuk menjadi alat menyampaikan pesan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan untuk menyatakan sukacita kehadiran Allah. Juga sebagai pendoa-pendoa syafaat yang membawa pergumulan daripada umat agar Tuhan mengingat mereka dan menjawab doa-doa. Untuk itu kita mesti rela ditempa. Untuk itu kita mesti rela dimurnikan. Sebagaimana nafiri dibuat dari perak yang dimurnikan dan ditempa sedemikian rupa. Mari kita relakan diri kita dibentuk seturut kehendak Tuhan menjadi alat-alat bagi kemuliaannya. Seluruh umat jemaat GKI Sema adalah para pelayan Tuhan yang rela dirinya ditempa dan dimurnikan Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Demikian pagi ini kami dilimpahi berkat Tuhan, nafas hidup dan firman-Mu. Mengingatkan kepada setiap kami fungsi dari panggilan kami sebagai nafirinya Allah.
alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu yang dipakai untuk menggerakkan umat Tuhan, yang dipakai untuk membawa pengaruh yang baik, membawa suara kegerakan, keselamatan yang daripada Tuhan. Melalui kehidupan kami, kehadiran Tuhan dinyatakan, menyatakan kuasa, kasih, dan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Pakailah hidup setiap umat Tuhan di GKI SMA menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menjadi teman yang baik, memberi pertimbangan-pertimbangan yang benar, sehingga lingkungan di sekitar kami berubah semakin hari semakin baik. Karena umat Tuhan melayani sebagai alat-alat kemuliaan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan. Berkemenangan dalam keperkasaannya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini nama-Mu dimuliakan. Berkati penghidupan umat-Mu, usaha pekerjaan mereka semua. Berkati anak-anak kami secara khusus yang minggu depan 1 minggu menghadapi ujian kenaikan kelulusan sekolah. Tuhan Engkau menolong proses belajar mereka, beri kesehatan semua, hikmat yang dari Tuhan, sehingga belajar dengan baik dan dapat mencurahkan dalam evaluasi, hasilnya maksimal dan semua lulus, semua naik peringkat. Tuhan memberkati. Demikian kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.